Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa albisna libasa 'izzika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Sulamut Taufiq, dan alhamdulillah kita telah sampai di majelis yang kedua ini, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufik, terutama dalam bab aqidah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. Di sini Sayyid Abdullah Ba'alawi berkata bahwasannya wajib bagi setiap seluruh mukallaf, ya, orang-orang yang dibebankan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya memeluk Islam saja, melainkan wathubutu fihi 'ala dawam, dan juga harus senantiasa teguh di atas agama Islam selamanya. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan juga melaksanakan apa-apa yang disyariatkan di dalam agama Islam. Nah, di sini Sayyid Abdullah menjelaskan bahwasannya setiap mukallaf, setiap orang yang dibebani beban syariat, mukallaf itu di dalam ilmu fikih disebut sebagai balighun aqil. Balighun aqil, yaitu orang yang baligh dan orang yang berakal. Maka selain itu tidak termasuk ke dalam kategori sebagai mukallaf. Tidak termasuk ke dalam kategori mukallaf. Nah, adapun yang baligh, orang yang telah dewasa, sudah mencapai uh, umur yang cukup untuk dibebankan syariat kepadanya, dan dia juga akil, berakal, maka wajib bagi dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Setiap manusia di sini tidak memandang siapapun. Di sini umum sifatnya untuk seluruh manusia. Ya, bahkan bahkan apa namanya? Para ulama juga mengatakan bahwasannya orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, mereka itu mukhotob, ya, diseru bi furu'is syariah, bi furu'i syara'il Islam, dengan apa namanya? Diserukan dengan hukum-hukum cabang yang ada pada agama Islam. Jadi orang-orang kafir itu juga mendapatkan dosa dikarenakan mereka tidak sholat, dikarenakan mereka tidak puasa bulan Ramadan, ya, dan mereka juga berdosa atas maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Dan dari keseluruhan itu ada dosa yang paling besar yang mereka lakukan, yaitu adalah mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Mereka tidak masuk ke dalam agama Islam karena agama Islamlah yang hanya Allah ridhoi menjadi suatu agama. Hanya agama Islamlah yang Allah ridhoi sebagai suatu agama. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra islami dinan, wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka
tidak akan diterima darinya, dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Innad dina indallahil Islam. Allah juga berfirman, sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya agama Islam. Dan eh, apa sih yang dimaksud dengan agama Islam itu? Al-Islam itu merupakan suatu bentuk, dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, bahwasanya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-istislam. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, itu adalah hakikat dari agama Islam. Kemudian Sayyid Abdullah juga melanjutkan, Sayyid Abdullah rahimahullah melanjutkan, wathubutu fihi 'ala dawam, dan juga hendaknya dia teguh istiqomah di dalam agama Islam, 'ala dawam, selamanya sampai akhir hayatnya. Hendaknya dia senantiasa istiqomah berada di dalam agama Islam hingga ajal menjemputnya. Bagaimana Rasulullah SAW pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, ketika ada sahabat yang bertanya, maka Rasulullah menjawab, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomalah engkau. Kemudian istiqomalah engkau. Hal ini merupakan bentuk perintah yang Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat, yang kelihatannya sederhana namun merupakan suatu hal yang paling sulit, yaitu adalah istiqomah di dalam agama Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam, bahwasannya al-istiqomah afdalul karomah. Istiqomah adalah karomah yang paling utama, yang paling istimewa. Dikarenakan tidak semua orang Allah berikan kemampuan dalam menjalankan agama Islam dengan istiqomah. Dan yang dimaksud dengan istiqomah di sini adalah dalam dua hal, yaitu istiqomah tetap berada di dalam agama Islam, ya, tidak keluar dari agama Islam sampai maut menjemput. Dan yang kedua adalah istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat yang Allah tetapkan di dalam agama Islam, yang telah Allah wajibkan di dalam agama Islam kepada seluruh hamba-hambanya. Nah, dua hal ini tidak ada yang bisa menjamin kita bisa melaksanakannya kecuali hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam hati kita, agar kita teguh berada di atas agama Islam sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau melanjutkan, waltizamu ma lazim alaihi minal ahkam, dan juga hendaknya seseorang itu senantiasa melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan kepadanya dari hukum-hukum syariat yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam, baik itu yang wajib maupun yang mandub, ya, yang sunnah, dan hukum-hukum yang lainnya. Hendaknya seorang muslim itu, ya, bisa melaksanakan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam agama Islam. Jadi tidak hanya mengaku sebagai muslim, tapi
tidak melaksanakan apa-apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan kepada kita. Dan fenomena ini banyak sekali kita temukan di zaman sekarang, yang dimana kita saksikan bahwasannya banyak orang-orang yang mengaku dia berada di atas agama Islam, namun tidak ada pada dirinya syiar-syiar Islam yang nampak. Di dalam KTP-nya Islam, namun tidak satupun ya syiar Islam yang dia laksanakan. Tidak satupun ya ibadah syariat-syariat yang Islam tetapkan, yang ada di dalam agama Islam yang dia laksanakan. Dan ini sungguh sangat miris. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang seperti itu. Dan kemudian beliau merincikan, menjelaskan mengenai apa-apa saja yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Ya, beliau rahimahullah taala berkata, "Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa fa fis salati asy-syahadatan." Dan di antara yang wajib, famimma yajibu ilmuhu, dan di antara yang wajib untuk diketahui, wa i'tiqaduhu mutlaqan, dan juga wajib diyakini secara mutlak, wa nutqu bihi fil hal, dan juga wajib untuk diucapkan, wajib untuk diucapkan sekarang juga, ya fil hal, sekarang juga, in kana kafiran, apabila seseorang itu kafir, wa illa fa fis shalah, dan kalau misalnya dia seorang muslim, maka ini hanya diwajibkan diucapkan, hanya wajib diucapkan ketika dalam sholat. Apa itu? Yaitu adalah asyhadatan, yaitu dua kalimat syahadat. Ya, jadi dua kalimat syahadat ini merupakan suatu hal yang wajib ya diketahui oleh seorang muslim, ya, dan juga wajib diyakini secara mutlak, dan wajib diucapkan. Kalau untuk orang kafir, syahadat ini wajib diucapkan pada saat itu juga ya, sesegera mungkin. Karena dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sudah bisa terbebas dari kekekalan di dalam api neraka. Ya, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dia telah terbebaskan dari kekal di dalam api neraka. Adapun bagi seorang muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat wajib ya di dalam sholat. Wajib di dalam sholat ketika ke dalam keadaan duduk tasyahud. Baik tasyahud awal maupun tasyahud yang kedua. Nah, itu minimal. Adapun eh, yang sunnah itu banyak sekali ya. Disunahkan bagi setiap muslim untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, misalnya ketika kita menjawab azan, ya ketika seorang muadzin ya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita juga jawab dengan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita juga menjawab dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga misalnya ketika kita selesai berwudu, ya, kita juga disunahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian syahadat ini juga merupakan suatu bentuk pernyataan. Jadi secara bahasa syahadat itu adalah artinya al-iqrar, ya al-iqrar, suatu pernyataan, ya pernyataan. Pernyataan apa? Bima ulima biyaqinin, ya dengan pernyataan untuk sesuatu hal yang telah diketahui dengan yakin ya, dengan penuh keyakinan, bila nuqsanin wala ziyadah, tanpa dikurangi sedikit pun ataupun ditambah sedikit pun. Nah, jadi syahada ini merupakan ya atau syahadatan, dua kalimat syahadat ini merupakan bentuk pengikraran seorang muslim bahwasannya dia meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan
bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan syarat seseorang untuk masuk dalam Islam. Ya, ini merupakan salah satu syarat seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, syurutul Islami bila ishtibahi. Ya, ada beberapa syurut, ya syarat-syarat untuk seseorang dalam masuk Islam. Aqlun bulughun adamul ikrahi. Itu untuknya dia berakal dan dia telah balik dan dia tidak dipaksa. Ya, jadi pertama dia hendaknya dia berakal, dan yang kedua hendaknya dia balik, yang ketiga adamul ikrahi dan dia tidak dipaksa. Kemudian wanutqu bisyahadataini, ya wanutqu bisyahadataini, dan hendaknya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian wal wila, dan hendaknya dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut secara langsung, tidak ada jeda di antara dua kalimat syahadat tersebut. Ya, misalnya ketika dia ingin masuk Islam, maka dia langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak membuat jeda di antara syahadat persaksian tiada Tuhan selain Allah dengan syahadat, ya bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kalau misalnya seorang membuat jeda, misalnya dia baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia belum melanjutkannya dengan syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka syahadatnya tidak sah. Maka syahadatnya tidak sah. Harus berkesinambungan, harus langsung. Ya, tidak ada jeda di antara keduanya. Ya. Kemudian wasaditu tertibu fafamu aqilah. Dan yang terakhir adalah hendaknya dia tertib, ya, berurutan dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, tidak dibalik, tidak mengucapkan syahadat bahwasannya tiada bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah, kemudian baru mengucapkan syahadat tiada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian terkait dengan syahadat la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Pertama adalah ilmu. Jadi kita harus berilmu mengenai makna kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, yakin, ya, yakin. Hendaknya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun, ya. Kita mengucapkannya dengan penuh keyakinan yang dapat menghilangkan rasa keraguan dalam hati kita. Yang ketiga adalah ikhlas. Ya, hendaknya ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, ya kalimat la ilaha illallah, hendaknya kita mengucapkannya dengan ikhlas tanpa mengharap hal yang lain yang bersifat duniawi, ya.
hendaknya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah as-sidq, ya. Hendaknya kita jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak berdusta, ya. Ya, artinya kita jujur, ya, jujur bahwasannya kita benar-benar meyakini, benar-benar mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hati kita, tulus dari hati kita. Nah, kemudian hendaknya kita mengucapkan la ilaha illallah dibarengi dengan mahabbah. Mahabbah dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Ya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu hendaknya dibarengi dengan mahabbatullah, dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu didasari dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah al-inqiyad. Dan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah maka kita harus patuh, ya, harus patuh dengan konsekuensi dari ucapan tersebut, yaitu bahwasanya kita kalau mengucapkan kalimat syahadat kita harus wajib bagi kita melaksanakan syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam. Maka kita sudah siap taat dan patuh. Apabila ada di dalam hati kita keraguan untuk melaksanakan syariat-syariat Islam, merasa tidak mampu untuk melaksanakan apa yang Allah bebankan kepada para hambanya, maka ini masih kurang uh, dalam memenuhi syarat-syarat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian uh, hendaknya kita menerima, ya, atau qabul, ya, qabul di syahadah. Hendaknya kita menerima dengan hati kita, ya, menerima makna kalimat la ilaha illallah, bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, ya, tanpa kita tolak makna tersebut, ya, tanpa kita tolak makna tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah hendaknya kita meyakini bahwasannya, ya, kita berlepas diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kalimat syahadat, ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Kita berlepas diri dari segala hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dari kesyirikan misalnya, ya, maka kita sudah berlepas diri. Kita tidak meyakini bahwasanya ada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya ya, ketika mengucapkan kalimat syahadat Allah ilaha illallah, ya, namun di dalam hati kita masih meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah, maka syahadatnya tidak sah. Syahadatnya tidak sah. Nah, itu berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga dalam persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki konsekuensi yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Dengan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk mengimani, ya, meyakini apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berupa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa saja yang beliau perintahkan, dan kita wajib menjauhi larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita wajib
membenarkan, ya, membenarkan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW mengenai berita-berita, kabar-kabar yang beliau berikan kepada umatnya. Ya. Kemudian eh, Sayyid Abdullah melanjutkan, wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah, dan makna syahadat la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiq an la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallahul wahidul ahad الأول القديم الحي القيوم الباقي الدائم الخالق الرازق العالم القدير الفعال لما يريد ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya, dan makna asyhadu an la ilaha illallah, ya, makna syahadat tiada Tuhan selain Allah adalah anta alamah, hendaknya engkau mengetahui, wa ta'taqidah, dan engkau meyakini, wa tu'minah, dan engkau mengimani, wa tusaddiqa, dan engkau membenarkan, alla ma'budu bihaqqin, bahwasanya tidak ada sesembahan sesembahan yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah fil wujudi, ya, di dalam, ya, kenyataan, ya, di dalam alam semesta ini, illallahul wahidul ahad, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Tunggal, al awwalul qadim, dan juga yang Maha pertama kali ada, ya, yang Maha awal dan juga yang Maha terdahulu, al hayyul qayyum, yang Maha hidup dan juga yang Maha berdiri sendiri, al baqid daim, yang Maha kekal, yang Maha tetap, yang Maha kekal dan Maha tetap, al khaliqur raziq, yang Maha menciptakan dan yang Maha memberi rezeki, al alimul qadir, yang Maha mengetahui dan yang Maha berkehendak, al fa'alu lima yurid, dan yang Maha ber, melakukan sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun, dan apa-apa yang Allah tetapkan maka akan terjadi, dan apa-apa yang Allah tidak tetapkan maka tidak terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim, dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tinggi dan Maha agung. Ya, itulah makna dari syahadat la ilaha illallah. Ya, makna yang sangat panjang dengan menyebutkan beberapa asma-Nya Allah Subhanahu wa taala, eh, nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna secara ringkasnya, bahwasanya makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sini makna la ilaha illallah ini terdiri dari dua bentuk kalimat, ya, yaitu yang pertama adalah bentuk nafi, ya, bentuk penafian, dan yang kedua adalah bentuk pengisbatan, ya, penetapan. Ada nafi dan ada isbat. Ya, yang pertama adalah nafi, yaitu ketika kita mengucapkan la ilaha, tiada Tuhan, maka kita sedang menafikan bahwasanya tiada Tuhan apapun itu bentuknya, ya, dia apa namanya, tiada Tuhan apapun itu bentuknya, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengisbatan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menafikan tuhan-tuhan, sembahan-sembahan, ya, selain Allah, kemudian kita menetapkan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, ya. Kemudian maksud dari la ma'budu bihaqqin, ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah.
Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kita tidak memungkiri juga ya, kita tidak memungkiri bahwasanya ada orang-orang yang menyembah dan menganggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa, ya. Orang-orang Yahudi menyembah Uzair, ada yang menyembah patung, menyembah pohon, ya, menyembah orang-orang yang dianggap soleh, bahkan ada yang menyembah makhluk yang lemah yang masih hidup. Nah, itu semua merupakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Namun itu merupakan sesembahan yang batil, ya, sesembahan yang batil, merupakan sesembahan yang batil. Jadi hanya Allah adalah sesembahan yang benar-benar hak, ya, benar-benar hak, yang benar, yang wajib disembah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah maka adalah termasuk dalam sesembahan yang batil, yang tidak benar, yang tidak memiliki kebenaran. Kemudian dilanjutkan oleh perkataan penulis rahimahullahu taala, mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah mausufun bi kulli kamal, yang disifati dengan segala kesempurnaan. Jadi segala bentuk kesempurnaan maka hal itu pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kesempurnaan itu merupakan eh, suatu hal yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah disifati dengan seluruh kesempurnaan. Munazzahun an kulli naqsin, dan Allah disucikan, ya, disucikan dari segala hal yang bersifat kekurangan, ya, yang sifatnya itu kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat yang bersifat kekurangan. Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, di sini penulis memberikan, mengutip satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, di sini ada faedah yang sangat penting, ya, yang bisa kita ambil, yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menafikan bahwasanya tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan diksi laisa kamitslihi, laisa kamitslihi, tidak ada yang menyerupainya. Di dalam bahasa Arab, ya, huruf kaf itu untuk penyerupaan, ya, untuk tasbih, untuk penyerupaan. Dan di situ sudah ada kalimat misl, yaitu yang memiliki kemiripan. Jadi huruf kaf di dalam kata ka mislihi, yaitu sama-sama memiliki arti menyerupai. Ya, maksudnya apa? Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan, bukan hanya menafikan orang-orang yang bukan hanya menafikan sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan eh, kata para ulama, bahkan mithlu mithlihi la yujad. Orang-orang yang mendekati Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, ya. Mendekati Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Maksudnya Allah tidak ada yang mirip dengannya, ya. Dan diperkuat lagi, ya, ini bentuk bentuk penguatan, kalaupun misalnya orang yang suatu yang serupa dengan Allah tidak ada, yang menyerupai orang sesuatu yang serupa dengan Allah itu juga nggak ada. Yang menyerupai sesuatu yang
serupa dengan Allah itu juga tidak tidak ada. Inilah ya indahnya bahasa Al-Qur'an, ya termasuk dalam ijazul Quran. Dalam ilmu balaghah ini sangat tinggi bahasanya, sangat tinggi maknanya, syarat akan makna. Seakan-akan Allah menafikan yang serupa tuh bukan hanya yang serupa aja, bahkan yang menyerupai yang hampir serupa dengan serupaan Allah itu juga nggak ada. Sehingga penafian keserupaan itu sangat sempurna, ya. Sehingga penafian yang ingin menyamakan eh, dengan Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ya, oleh karena itu Maha sempurna Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungannya. Kemudian beliau melanjutkan, fahuwal qadimu wa ma siwahu hadithun. Dan dialah Allah yang maha terdahulu. Al-qadim di sini adalah yang tidak ada permulaan, yang yang ada tanpa adanya permulaan. Wa ma siwahu hadithun. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia hadis, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru muncul, ya. Dan hadis ini itu disifati untuk makhluk. Setiap makhluk itu pasti memiliki sifat hadis, baru, karena adanya yang menciptakan. Adapun Allah qadim, qadim, Allah ada tanpa ada yang menciptakan. Nah, ada tanpa ada permulaan. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk, pasti setiap makhluk itu Allah yang menciptakan. Ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makhluk disifati dengan hadis. Bahkan alam semesta ini pun yang juga dikatakan hadis, ya. Al-alamu hadisun. Alam semesta ini merupakan hadis, suatu hal yang baru, dikarenakan ada penciptanya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan orang-orang Islam. Seorang muslim meyakini bahwasanya alam semesta ini adalah suatu hal yang baru. Tidak seperti orang-orang yang mulhid, ya, orang-orang ateis yang meyakini bahwasanya alam semesta ini bersifat qadim, ya. Nah, alam semesta ini bersifat qadim, tidak ada yang membangunnya. Terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada permulaan. Nah, itu merupakan suatu keyakinan yang kufur, ya, keyakinan yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, dikarenakan meyakini bahwasanya ada yang bersifat qadim selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluqun. Dan dialah Allah yang Maha menciptakan, ya, dan selain Allah Subhanahu wa taala maka adalah makhluk, ya. Maka selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan setiap selain Allah itu adalah alam, ya. Wa kullu ma siwallahi alamun. Dan setiap selain Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk ke dalam alam semesta. Dan kita termasuk ke dalam salah satu alam semesta tersebut yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah lah yang Maha Pencipta, ya, yang Maha eh, mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian beliau berkata, wa kalamuhu qadimun kasair sifatih. Dan ya, kalamnya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam, bahwasanya Allah berfirman. Tidak seperti orang-orang Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang menafikan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, menafikan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka menetapkan asma wa sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa-apa yang Allah kabarkan di dalam
kitabnya dan juga apa-apa yang Allah dan apa-apa yang Rasulullah SAW kabarkan di dalam sunnahnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala juga qadim, ya, bersifat qadim dikarenakan kalam Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasairi sifatih, sebagaimana dengan sifat-sifat yang lainnya. Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu sifat kalam, sifat basar, sifat sama, ya, sifat yang lainnya, ya, sifat Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha berkata-kata, ya, berfirman, Allah Maha Pencipta. Nah, itu merupakan sifat-sifat yang qadim dikarenakan sifat-sifat tersebut merupakan bagian dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu Subhanahu wa taala mubayinun li jami'il makhluqat. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dari seluruh makhluk, ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berbeda dari seluruh makhluk. Fi dzati was sifati wal af'al. Baik dalam zat, ya, baik secara zatnya, sifat dan juga sifatnya, wal af'al dan juga perbuatan-perbuatannya. Ya, jadi tidak bisa disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya. Dari segi zatnya tidak sama, ya. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Ya, adapun makhluknya itu merupakan, ya, suatu yang hina, ya, yang hina, yang kecil, maka tidak pantas seorang makhluk itu menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Firaun yang mengaku bahwasanya dia adalah Allah, ana rabbukumul a'la. Firaun memproklamirkan bahwasanya dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Dan ini merupakan suatu bentuk kekufuran karena mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasifat, dan juga dari segi sifat, ya, sifat-sifat Allah dan manusia itu sangat berbeda. Walaupun secara lafaz itu memiliki kesamaan, ya. Misalnya manusia memiliki sifat sama, ya, sifat mendengar, memiliki sifat basar, melihat, ya. Allah juga memiliki sifat sama dan basar. Tapi apakah sifat sama dan basar Allah dengan manusia itu sama? Jawabannya tidak. Jauh, jauh, ya. Jauh. Sangat-sangat berbeda jauh. Allah Maha melihat dan Maha mendengar, sedangkan manusia mendengar dan melihat hanya terbatas. Ya, terbatas. Makanya tidak bisa disamakan, ya, sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat manusia. Wal af'al, dan juga perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada satupun yang bisa memaksanya untuk melakukan sesuatu, ya. Allah mau melakukan, ya, silakan, serah Allah. Mau tidak melakukan, ya juga, ya nggak apa-apa, ya. Tidak ada hal yang mengikat Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Adapun makhluknya itu terikat, ya. Adapun makhluknya itu terikat. Dikarenakan makhluk merupakan eh, merupakan sesuatu yang terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyid Abdullah melanjutkan, Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah, ya, dan maha tinggi Allah, amma yaqulu zalimuna, dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim, 'uluwan kabira, ya, dengan ketinggian yang besar. Ya, maha suci Allah dari perkataan orang-orang zalim, bahwasanya apa perkataan orang-orang zalim tersebut? Orang-orang zalim tersebut, ya, berkata bahwasanya, ya, siapa itu orang-orang zalimnya? Seperti misalnya Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, dan juga orang-orang musyrik baik dari kalangan Arab maupun selainnya,
yang mengatakan bahwasannya misalnya orang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ataupun seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perkataan orang-orang musyrik lainnya yang mengatakan bahwasanya sesembahan mereka adalah manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala, perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'ala Allah wa amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Dan juga ya, hal ini menunjukkan bahwasannya seorang hamba itu ya, hal ini menunjukkan bahwasannya seorang hamba itu hendaknya dia berserah diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya dia adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merupakan uh, julukan yang sangat rendah ya, yang sangat rendah, sehingga dia merasa bahwasanya dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa tinggi dan tidak merasa uh, sombong di hadapan tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap seorang muslim itu wajib menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika beribadah ya maupun ketika di luar ibadah. Dan beliau melanjutkan menjelaskan makna syahadat anna Muhammad Rasulullah ya, wa makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan makna syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluh ila jami'il khalq. Ya, hendaknya engkau mengetahui, ya, hendaknya engkau mengetahui, mengilmui, dan engkau meyakini dan membenarkan serta mengimani bahwasannya ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ya, Al-Qurashi, ya, Nabi Muhammad orang Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensinya dari syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menetapkan dua hal, yaitu kehambaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kerasulan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan ya, Nabi Muhammad juga merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping beliau juga merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ulama ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya gelar abdun ya, gelar abdun untuk Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada gelar rasulnya ya, gelar abdun ya pada Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada gelar rasulnya. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an ya, maka biasanya mendahulukan kata abdun ya, ya abdun. Contohnya dalam surah Al-Isra Allah berfirman Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan ya hambanya. Di sini Allah menggunakan lafaz bi'abadihi ya, bi'abadihi. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasannya lakob abdun untuk Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada lakob Rasul ya. Kemudian meyakini bahwasanya Rasulullah itu merupakan utusan untuk seluruh makhluk ya, untuk seluruh makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan Allah untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali ya, baik dari kalangan jin
maupun dari kalangan manusia. Maka Rasulullah SAW merupakan nabi dan rasul untuk seluruh makhluk. Bahkan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah itu utusan untuk seluruh makhluk, baik itu kalangan manusia, jin, Ya'juj, Ma'juj, dan juga malaikat, serta seluruh nabi dan seluruh umat yang terdahulu dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, merupakan utusan yang diutus, yang Rasulullah SAW diutus untuk seluruh makhluk ya, seluruh manusia. Dari awal Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Itu eh, merupakan pendapat dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya, rahimahullah ta'ala. Ya, dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai syahadat bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah akan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dikarenakan waktu sudah akan habis dan kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini sampai sini. Kita mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum yang telah menyempatkan waktu untuk hadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang kita lakukan dan kita kaji pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Ya.